Salam saudaraku, di video kali ini saya akan membahas ada sebuah konten dari akun TikTok ya. Dan ini muncul di beranda saya dan saya tertarik untuk membahas hal ini terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao ya. Kalau kita perhatikan judulnya di sini dituliskan nyesel baru tahu Nabi Yakub nikahin pembantu sendiri. Nah, dari penulisan judul ini terbukti bahwa banyak umat Islam yang nggak tahu sejarah para nabinya sendiri termasuk Nabi Yakub ya. Dan sekarang mari kita dengar ya apa kata Felix Xiao. Belum tahu istrinya Nabi Yakub. Nabi Yakub tuh punya istri namanya Lia. 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 Satu lagi namanya Rohel. Rohil. Dalam bahasa kerennya Rachel. Oh ya, Rachel. Lia itu kan ada di Star Wars itu loh. Aku nggak nonton. Lea. Ya, Nggak aku nggak nonton nonton. ya? Oke, itu Lea. Iya. Itu di Star Wars. Ha-ha. Itu ngambilnya dari Lia, istrinya Nabi Yakub. Oh gitu. Lia dan Rohel ini adalah anak dari seorang pembesar di Babilonia. Oke. Namanya Laban, bapaknya. Laban. Susu. Laban beda. Oh, Ini beda. dua anak ini cantik-cantik nih. Tapi Rachel lebih cantik daripada Lia. Oke. Nah, makanya di Babylon itu mereka ceritanya. Oke. Nah, Rachel ini punya dua anak. Rachel punya dua anak. Namanya Yusuf dan Bunyamin. Oh, sorry. Oh, berarti 12 orang ini beda ibu. Beda ibu. Oh. Nah, nanti Rachel ini punya anak namanya Yusuf dan Benyamin. Oke, Yusuf Benyamin. Sedangkan Lia Lia. ini punya anak banyak. Anak banyak. Dan Lia punya pembantu, asisten. Namanya kalau nggak salah Bilhah. Bilhah. Bilhah ini dinikahin juga sama Nabi sama Nabi Yakub, sorry. Ya. Lalu kemudian Rachel punya asisten juga, namanya Zulfa. Zulfa. Dinikahin juga nih. Dinikahin juga, jadi istrinya 4. 4. Nah, Maksimal. dari 4 istri ini Hmm. dapatlah 12 anak. Oh. Felix Xiao berusaha menjelaskan kisah mengenai Nabi Yakub atau yang merupakan nenek moyangnya bangsa Israel ya. Dan dari keturunannya Yakub inilah lahir ke-12 suku Israel ya. Nah, menariknya adalah ada beberapa umat muslim yang bertanya dari mana sumber cerita yang dijelaskan oleh Ustadz Felix Xiao ini. Maaf mau tanya dari mana sumber cerita ini, Al-Quran atau hadis? Ada yang jawab, pastinya di buku sejarah yang jelas runutan ilmunya bang. Di Alkitab pastilah, Alkitab paling lengkap kisahnya. Lalu ada lagi yang komen nih, Masya Allah Ustadz Felix emang jagonya sejarah. Lihat di mana ya fullnya. Terus ada juga yang bilang 31 tahun hidup di bumi baru tahu cerita ini. Nah dari komentar-komentar ini kita akhirnya menyadari teman-teman, ternyata banyak umat muslim yang nggak tahu sejarah tentang nabinya sendiri gitu loh. Secara khusus yang jelas nabi yang dari Israel ya, walaupun mungkin ada perbedaan cerita di Al-Quran dan di Alkitab, tapi kita akan melihat teman-teman, sebenarnya kita nggak bisa salahkan juga mengapa banyak umat muslim yang nggak tahu kisah Nabi Yakub yang lengkap. Karena memang mereka nggak memiliki kitab suci yang lengkap penjelasannya mengenai kehidupan para nabi seperti yang kita punya. Makanya nggak heran ketika Ustadz Felix Xiao menceritakan kisah ini, mereka kagum, padahal di Kristen sendiri, anak sekolah minggu pun pasti tahu tentang hal ini ya. Dan hal itu hal yang biasa sebenarnya. Sebenarnya bukan kali ini aja banyak pengajar Islam yang seringkali mengambil referensi dari Alkitab untuk mengajar. Padahal di sisi lain mereka seringkali menuduh bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Padahal ya sebaiknya daripada hanya bisa menuduh Alkitab dipalsukan, mendingan berpikirlah gitu. Kenapa ya di kitab suci Al-Quran banyak kisah-kisah yang nggak lengkap berkaitan dengan sejarah atau bahkan kisah para nabi-nabi dari Israel. Sehingga harus melihat ke kitab suci Kristen dulu, baru akhirnya mengerti dan tahu. Bukankah harusnya kitab suci itu harus berdiri sendiri sebagai kebenaran tanpa memerlukan dukungan dari kitab suci lain? Cobalah kalian pikirkan hal ini gitu loh. Pernah nggak kalian kebayang kalau seandainya nggak ada Alkitab, maka akan banyak sejarah ataupun kisah para nabi yang nggak akan pernah diketahui oleh umat muslim atau umat manapun. Dan ini berbeda dengan kitab suci Kristen yang bisa berdiri sendiri tanpa perlu dukungan dari kitab muslim atau kitab manapun karena semuanya sudah lengkap tercatat. Bahkan Ibu Megawati sendiri di satu sesi pidatonya pun mengakui akan kebenaran Alkitab ini dan dia mengutip referensi tentang kisah Yesus dan si pengkhianat Yudas Iskariot, padahal beliau adalah seorang muslim loh. Nabi Yesus saja punya sahabat kan? Sahabat yang ditunjuk oleh beliau sendiri disebut sahabat. Tapi ada kan yang berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot. Betul apa enggak? Nah, jadi ngomong saya bukan provokator.
Ini iya pembelajaran agama. Kok bisa? Saya kan baca Injil biar saya agama Islam. Karena apa? Di rukun iman kita agama Islam itu harus percaya pada kitab-kitabnya, kepada para nabi. Jadi bukan artinya hanya Al-Quran. Saya baca Injil kayak gini tapi juga sejarahnya. Nah, yang Yudas Iskariot itu kan kok mampu ya menurut saya sebagai manusia. Loh, betul. Kalau nggak percaya baca deh sejarahnya. Iya loh, jangan nanti ibu dibilang ibu nyindir siapa, terus ibu provokator, enggak loh. Saya bertanggung jawab loh, kecuali kalau orang itu juga hanya bohong. Iya. Udah jelas lah ya ini nyindir siapa ya, pastinya nyindir kader-kadernya yang keluar dari partainya sih. Ya inilah luar biasanya kitab suci orang Kristen ya, sering dijadikan referensi oleh orang-orang di luar Kristen itu sendiri untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Berbeda dengan kita orang Kristen, kita nggak perlu kitab suci agama lain untuk mendukung apa yang tertulis di dalam kitab suci kita sendiri. Karena hanya Alkitab sajalah satu-satunya kitab suci yang lengkap dan yang bisa berdiri sendiri untuk menjadi pedoman dan pengetahuan bagi orang-orang yang beriman. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad. 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya. Kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah karena dipukulin ya saya ngumpulin duit, beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka. Terus terang ya. Saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk. Bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya. Seperti saya benci salib. Padahal saya nggak ngerti salib.